Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat Lintas Denom dan juga sahabat Julfikar Official. Kali ini kita akan memperlihatkan dan mempertontonkan ya seperti biasanya sesama otan saling cakar-cakaran. Dan di sini tokoh utamanya ada yaitu yang sudah kita harap-harapkan ya adalah Bang Jack dan juga Boroni Yesus. Di mana kedua orang ini memang Kristen ya, tapi Kristennya aneh dan beda gitu, beda dengan yang lainnya. Tapi ya biarlah, itu urusan mereka ya. Kita akan melihat statement-statement dari Boroni Yesus dan Bang Jack memang berbeda dengan yang lain, dan ini membuat pusing Kristen-Kristen yang lain. Bang Jack juga pernah mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi Petrus. Dan menurut Boroni Yesus bahwa kitab suci itu nggak perlu, karena dia sendiri adalah kitab suci gitu ya. Nah itulah keanehan-keanehan daripada debater-debater apologet kekristenan. Belum lagi nanti ada apologet yang nyeleneh-nyeleneh seperti Pak W, seperti Bang Jack dan juga Brahma Kumbara. Beda-beda mereka, satu dengan yang lain itu tidak akan pernah sama teman-teman. Lalu bagaimana keseruannya? Oke, kita akan puter videonya. Nggak usah panjang-panjang kita ngomongnya. Oke, mari kita sebelum saya puter, yang belum subscribe, ayo dibantu di subscribe agar channel ini berkembang. Dan jangan lupa ya, dikomentari, di like, dan juga di share. Mari kita saksikan videonya. Cipta membuat yang tidak ada menjadi ada, mencipta. Nah, kau tahu. Jadi kenapa penciptanya dilahirkan? Ini yang menjadi pertanyaan. Adik pun bingung. Kenapa Yesus itu harus dilahirkan oleh seorang manusia? Karena itu sudah dinubuatkan bahwa Sang Mesias harus lahir dari jurusan dari perawan Adik mau dengar wanita. Kubacakan pun kau nggak bakal dulu percaya aku Alkitab. perawan aku. Mau berapa Tuhan kulahirkan? Kubaca kau bilang gitu. Kubaca pun Alkitab. Kau nggak bakalan apa? Nggak bakalan percaya karena kau nggak percaya kitab suci. Yesus termulia. Makanya Karena adik mau mendengar kelompok kalian kenapa tidak mempercayai Alkitab. Sesungguhnya kalian adalah manusia-manusia yang tersesat. Ayolah teman-teman, makanya kembalilah ke jalan yang benar itu, Abang. Di mana ketersesatan? Kembalilah ke jalan yang benar itu. Ketersesatan kalian mengambil nama Yesus, memakai nama Yesus, tapi kalian tidak percaya yang dituliskan di kitab suci tentang Yesus. Kan ada ayatnya, Abang. Ayatnya begini, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah, kenapa itu kau jadi percayai. Selangkangan? Nah, itu kau percayai. Kau percaya ayat itu? Iya, sebelum Abraham itulah yang kupercaya daripada kau selangkangan. Kau tahu ayat itu dari mana? Dari Yesus. Di mana Yesus mengatakan seperti itu? Nah, itulah kau bilang aku tersesat. Itu kan perkataannya, merah tulisannya. Di mana? Di kitab apa? Di mana? Di kitab apa? Di ayat berapa? Itu tertulis. Abangku, di mana? Di mana? Kalian mengambil ayat itu, tapi kalian tidak mempercayai ayat lainnya. Masa itulah kecacatan logika kalian. Adalah minuman sehat? Coba. Rondap adalah minuman sehat. Percaya nggak? Ya nggak percaya lah, orang bodoh yang ya percaya. Ya begitulah, Tuhan dilahirkan dari selangkangan. Kayak mana ya Abang Andi? Karena itu udah ketentuannya. Nah, diubahlah sayang. Itu udah ketentuannya. Tuhan loh. itu maha adil. Ketika Tuhan membuat hukum, maka Tuhan juga yang mampu melepaskan umatnya dari hukum itu. Camat, Tuhanmu itu pencipta kejahatan bukan? Tuhanku pencipta kejahatan ya enggak? Ya enggak lah, ngapain kau menciptakan kejahatan? Pertanyaanmu pun aneh. Dari kitab sucimu juga itu diambil si Romo. Kau pun bapak udah pakai timer ya, pakai timer. Siapakah
Petrus, iblis atau tidak? Silakan pakai timer ya. Apa maksud timernya ini? Enggak, ini loh, coba dibesarkan dan dia di Bible ya. Kau pakai KJV kan? Nah, kau baca itu nomor 7-nya itu loh. Nah, kenapa kau bahas itu? Apakah kau mengimani itu? Kan kamu yang mengimani ini. Kan kau mengimani nggak? Aku mengimani kau mengimani itu. Bible nggak? Aku Ya sudah. berkata itu kepadamu, Berarti kan apa kau bohong gunanya? Kan kamu Apa konsepmu gunanya yang aku mengatakan memberitakan Tuhanmu itu tidak kepadamu? membuat kejahatan. Kau baca nomor 7-nya Karena itu, menciptakan Kau kejahatan. tidak mengimani itu, tapi kau buka-buka. Apa gunanya? Ya berarti kan kau nipu. Kok aku Bibelmu nipu? bilang iya kok. Iya, Bibelmu Kok bilang aku ini nipu? baca nomor 7 nih. Tadi kau bilang tidak menciptakan kejahatan. Baca nomor 7 itu. Itu di kitab apa? Di kitab apa? Di pasal berapa? Itu tulisanmu nggak jelas. Biar ku bukakan di sini. Biar ku KJV, KJV, King James Version kan kau kan Protestan. Kau lihat King James Version. Nggak, Kau kan Protestan. Kau lihat King ada. James Version. nggak ada kitab namanya KJV. Dia pakai apa? Ere-ere itu Romo, susah itu. Dia nggak ada kitab namanya KJV Romo. Yang ada kitab itu Nggak tahu dia. Matius, Markus, Lukas, Oke. Yohanes, Versi dan nggak tahu. Dia lain-lain. hanya tahu Bible. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan lain-lain. Oke gini, sekarang bro, Ah. bro, Tuhanmu tuh menciptakan kegelapan nggak? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Sama begini Menciptakan bro, begini. kegelapan. Sebentar. Nah. Kutanya kau ya. Nah, Kalau kau mempunyai anak darah dagingmu sendiri, ya kan? Ketika anakmu nanti malu jadi dia baca penjahat, Bible-nya. ketika anakmu nanti jadi penjahat, apakah kau memperanakkan penjahat? Jawab. Macet. Kau ngomong apa sih? Ini tentang Tuhan, woi. Aku mana ada urusan kayak gitu. Baru logika Waktu tinggal Baca ini 15 loh. detik. Nomor kalian 7 udah loh. macet. Baru permainan logika seperti itu kalian sudah macet. Logika, oke, ku jawab. Si Romo kan nggak mau peduli dengan itu. Ku jawab ya. Tidak ada orang tua anaknya pingin jadi penjahat. Jadi apalagi pertanyaanmu? Bukan itu yang kutanya Boru nih. Oh, kau Apa yang perempuan kutanya? ya. Oke, kau perempuan. Ketika kau melahirkan seorang anak dan kelak dewasa, anakmu itu menjadi penjahat, bandar narkoba, pencopet, pembunuh. Apakah kau melahirkan penjahat? Tidak. Nah, mantap. Mulai pintar kau. Jadi maksudmu kayak mana? Nah, demikian juga Tuhan Kristen itu. Tuhan Kristen tidak pernah menciptakan penjahat. Akan Buktinya kan datanya tetapi ada. manusianya Gigi lah kanan, yang ganti pengen tangan. menjadi Bahkan orang ciptaannya jahat. Dia disodomi dia. Sama tadi pertanyaanku sama kau. Ketika kau punya anak, anakmu nanti jadi penjahat. Apakah kau melahirkan bantah penjahat? dulu pertanyaanmu. Karena anakku macet nggak ada kau. kayak yang di otakmu itu. Karena anakku nggak kupijak-pijak, camat. Anakku itu kubebaskan jadi manusia. Jadi nggak ada anakku seperti di narasimu. Aku kan nggak nuduh anak kau penjahat. Jangan kau Ada aku nuduh hubungkan anak kau orang yang penjahat. kulahirkan dengan yang diciptakan Yesus. Kenapa? Ada nggak? Manusia-manusia Ada nggak yang ada di kutuduh dalam anak Bible kau begitu penjahat? jahat? Itu dongeng. Yang kutanya sama kau, ketika nanti sesudah dewasa anakmu jadi penjahat, Nggak ada anakku apakah kau penjahat, melahirkan Camat. penjahat? Nggak ada. Nggak ada Macet anakku kau. penjahat. Macet. Nggak ada anakku penjahat. Lucu Gak kau. usah aku bilang anakmu sakit hati kau. Gini aja. Misalnya Nggak ada nih, sakit hati aku. Nggak ada anakku ada seorang penjahat. ibu, ada seorang ibu-ibu kan. Jangan kau samakan dengan narasimu itu dengan Tuhan. Yang jelasnya si Yahweh dikeraskan hati si Firaun.
Tuhan nggak gitu. Ini, kemana-mana kau lagi? Kemana-mana kita tengok aja TKP-nya. Kau susah kali belit-belit kayak ular kau Nah, ini. begini. Yalah memang ular kau. Buruni Yesus. Karena kau mengatakan kau buruni Yesus, ya kan? Aku berharap kau kembali ke jalan yang benar. Aku udah Dan buruni betul, Yesus, nggak perlu kau bina aku. dan Kau supaya kan anak ular kau kembali kepada Kau anak Yesus iblis. yang benar-benar Bapakmu kan anak YHWH. Maria. Lah, Ngapain si Maria jadi kupercayai, lucu kau. Coba Camat, YHWH itu siapa, Camat? Menurutmu YHWH itu siapa? YHWH itu dia adalah sang bapa. Ya udahlah, iblis bapakmu. Makanya sifatmu iblis. Parah Coba kau. tunjukkan di tulisan mana ada tulisan ayat mengatakan YHWH adalah iblis. Mana tulisannya? Udah, Sekarang pertama yang aku dikatakan tanya ya. Yesus, iblis lah yang menjadi bapakmu. Karena dia pembumbun dan penipu sejak semula. Sekarang aku tanya Yang kedua. Camat ya. Mengambil lagi percaya dia dengan Sabar, ayat Camat. Alkitab. Percaya, mantap. Camat, sekarang saya mau tanya nih ya, gini ya. Si Musa kan kawin sama wanita Kus, ya kan? Wanita Kus. Lalu kan, tapi kenapa Tuhan Yahwehmu ini, kenapa malah mengutuk si Miriam yang saudaranya supaya sakit kulit parah? Ih, nggak sampai ke situ syaratnya itu, Bang Romo. Kau tahu Aneh, cerita kan? itu dari mana? Yang melakukan kesalahan, Kan? Ayo tengoklah. justru itu. Nggak tahu dia ranah mana nih, ranah Dia nggak tahu, dia diskusi. baca apa ini. Kau tahu cerita itu dari mana? Kau bilang kau nggak percaya Bible, tapi baca-baca Bible. Bukan nggak percaya Bible. Di Bible itu banyak bohongnya, tapi ada benarnya juga. Kau harus bisa meneliti. Standar ganda kau menuhankan kalian. Sebenarnya standar ganda. Kau kalian harus- namanya ini buku lebih dipelajari parah lah, dari Camat. Islam. Ini berisik nih, Bang Edi mic-nya. Nah, udah datang ini, Bang Edi. Edi dulu lah, teman dia. Udah datang pendeta kalian itu. Kau lawan Maka, dulu. tengoklah, nggak ada yang Titunggalmu bisa seperti berdamai sama apa? dia. Titunggalmu Namanya seperti anak apa iblis coba? Pendeta kalian itu. Wah, jangan sampai salah Titunggalmu nih. Nah, kalian dibilang Kristen enggak, dibilang Islam enggak, dibilang Arianisme enggak. Jangan-jangan kalian Sabilianisme. Nah, kau apa kau? Aku Jangan kau bidat Kristen. nih. Kristen apa bidat? Aku Kan Kristen. kau kan dibidatkan. Kau kan dibidatkan konstituente. Kau lihat Kalian konstituente kan kau itu tidak. bidat. Salah satu contohnya, kalian Kamu tidak itu diakui bidat. oleh negara. Tapi di KTP kalian mengaku aku Kristen. Kalian lebih bidat yang sesungguhnya. Kutanya kamu itu bidat bukan? Kau buka konsili Trente, kau itu Aku bukan bidat itu. bidat. Aku Kau nggak memang bidat. bidat kok. Sekarang Aku nggak kutanya bidat. kamu ibadah itu, kamu ibadah dapat dari mana? Tata cara ibadahmu seperti itu. Kau kan bikin-bikin sendiri sama Eporusmu. Aku ibadah mengikuti tradisi Bapak Gereja. Ada Bapak Gereja kami. Kalau kalian nggak ada, Kau tuh mengikuti siapa? Kalau ibadah mengikuti Bapak Gereja tuh ibadah-ibadah Katolik nggak ortodoks. ada Bapak Ibadah Gereja Protestan nggak ada ikut kalian. Bapak Gereja. Kalian bahas-bahas agama. Ibadah sementara Protestan ikutin kalian Bapak sendiri, Gereja siapa? Kalian Protestan tidak beragama. ikut Bapak Gereja siapa? Coba saya tanya si Edi Badai. Edi Badai, memang Nah. Protestan ikutin Bapak Gereja ibadahnya? Nih coba dijawab sama Edi Badai. Kekristenan tuh nggak ada cara ibadah, itu hanya Udah denger ekspresi lu aja. Camat. Sesama bidat kalian pasti saling mendukung. Di Alkitab kami tertulis. Dia Daud, dia ini Daud. pendeta. Pendeta dari mana? Pendeta dari Sabilianisme. Tuh Edi Ada di diskusi camat, anak iblis. Adanya syarat mau Justru diskusi. kalian lah Kalau nggak ada turun anak-anak aja lah. iblis. Susah kau. Kalian tidak mengakui bahwa Yesus telah turun sebagai manusia. Kalian tidak mengakui Yesus adalah anak Maria. Jadi Camat. kalianlah sesungguhnya anak iblis. gimana itu. caranya gimana caranya manusia jadi Tuhan harus Kau arti Tuhan aja pun kau nggak tahu.
Ya sudah, terserah kau lah. Pokoknya Nah, kuajari kau ya, biar kuajari kau. Tuhan itu adalah gelar yang diberikan kepada seseorang karena seseorang itu layak untuk menjadi teladan. Itulah arti Tuhan itu. berarti Tuhanmu banyak berarti. Berarti Tuhanmu Loh. banyak nih. Aku cuma menuhankan Yesus. Bapak dituhankan nggak? Bagaimana kami menuhankan Bapa itu kalau kami tidak menuhankan Yesus? Bapak siapa terus Yesus siapa? Dua berarti Tuhanmu nih. Nah, karena kau bertanya biar ku jelaskan ya, Dek ya. Gini. Tertulis di kitab kami di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah dan firman ini adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 14, firman ini telah menjadi manusia. Siapakah manusia itu? Manusia yang menjadi firman yang menjadi manusia itu adalah Camat. Yesus. Firman sama Allah itu sama orang nggak atau beda orang? Itu beda pribadi, bukan beda Beda orang kan? namanya. Berarti kan ada dua kan? Iya, berarti kan ada dua kan? Ada dua pada satu itu. Jadi berkuajari kau lagi apa, Romo? Romo. Oh, waduh bodoh banget. Romo. Tuh dengar. Berkuajari kau ya. Kau dengar kata Tertulis di pendeta, kitab kau tuh kami. bodoh katanya. Kau katanya bodoh itu kata pendeta itu. Nah, ngopi kan dia. Sebentar. Berkubacakan ini. Semoga hati kalian terbuka ya. Yohanes 1. Semoga hati kalian terbuka. Pendeta nggak apa-apa. Jas, waduh. Sebentar. Dari aura si pendeta Camat, aja pun camatnya aura pendeta iblisnya kuat. Nah. Tengok itu aura si pendeta itu. Ih, aura si dua Jabbar. Pendeta beneran dia ini punya, dia nih ada gerejanya. Nah, sebentar. Dengar apa, Romo? Biar kuajari kau ya. Kenapa kami Protestan itu menganut yang namanya Tritunggal? Memang ini berat. Sampai mindset Iya kalian lah, tidak namanya akan agak paham. berat lah. Tapi pasti kubacakan. Dengar dulu Yesus. Kenapa kau menganut itu? Ya, kenapa kau menganut tunggal? Ya. Dengar. Karena tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Halo host, lagi makan apa ini host? Pakai ayat sempalan deh. Master lagi yang Sekarang makan gue tanya apa? Camat, kamu mengimani tradisi suci dan magisterium nggak? Contohnya? Aku naksir pada Iya. adiknya tuh. Begini, kalau Katolik kan ada, kalau Katolik itu kan Aduh. ada Alkitab, Kalau tradisi ketemu dan di Jogja magisterium ya, aku kan. ambil ya. Nah, Satu-satu kalian ngomong para bidat. ini diturunin dulu aja yang ikut ngomong. Jadi gini, Camat, kalau Katolik kan ada tradisi suci, Alkitab sama magisterium, ya kan? Nah, kalau kamu sebagai Protestan ada nggak tradisi suci dan magisterium itu? Kalau di Protestan itu nggak ada. Oke, sekarang saya tanya ya. Kenapa kamu yang sola scriptura ini kan kamu kan sola-solaan kan? Sola scriptura kan? Sola scriptura, sola fide, sola apa lagi itulah, solaria kan? Nah, apa kamu yang sola scriptura itu pakai Tritunggal yang hasil konsili? Itu kan hasil konsili magisterium. Tritunggal itu konsili Kalsedo. Kenapa kau pakai? Katanya kau sola scriptura. Sebentar. Berarti kan kau bohong-bohong aja kau. Kenapa perlu ada yang namanya konsili? Karena di periode antara abad ke-1 sampai abad ke-4 banyak bidat-bidat bermunculan dengan ajaran-ajaran sesatnya. Pada saat itu muncul yang Iya, namanya dijawab kenapa kau pakai hasil Diam konsili? dulu kau, biar ku jelaskan. Apakah kau pakai semua hasil konsili sampai sekarang? Biar ku jelaskan sama kau sebentar. Jadi abad ke-1 sampai ke-4 itu muncul yang namanya Arianisme, Sabellianisme,
marcion kayak kalian ini, ya kan? Sehingga bapak-bapak gereja mengadakan konsili kesepakatan tentang iman. Bahwa iman yang benar itu adalah iman Tritunggal. Selebihnya Ya, buatan disebut manusia, kan? dengan anak sulung iblis. Iya, imanmu buatan manusia kan? Nah, Alkitab ini kalau tidak ditulis manusia, mana ada orang tahu? Kan konsili, saya nggak nanya Alkitabnya, saya nanya konsilinya. Itu buatan manusia kan Siapa yang konsilinya. tahu? Sebentar. Siapa yang tahu tentang tulisan di Alkitab ini kalau tidak ditulis oleh manusia? Di Nggak mana mungkin kan datang dari laut di mana atau di muncul dari Bibelmu- laut tiba-tiba. di mana di Bibelmu tuh ada Tritunggal? Trinity sebenarnya. Nih ya, jangan salah ya. Sebenarnya Trinity. Nah. Tri itu 3, unity itu kesatuan. Sebenarnya 3 yang nongkrong Nah. bareng. Bukan Tritunggal. Tritunggal itu Nah. salah sebenarnya. Harusnya 3 ngegrup. Harusnya gitu kalau bahasa Indonesianya. Trinitas. Kan udah aku bacakan 3 tadi. yang Kan aku udah unitas, baca. 3 yang bersatu, 3 yang gabung. Mereka nongkrong bareng. Coba. Emang 3 Tuhan. Berarti Presiden Putin, Jokowi, sama Prabowo nyatu ya kan? Iya, Tadi nongkrong kan bareng. udah aku baca. Jadi Tuhannya Artinya Tuhannya Israel, Tuhannya Arab, di mana tertulis sama Zeus Tritunggal nyatu, itu? gitu loh. Tertulis Oh, di parah. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 Kamu yang cari memberi tahu kesaksian di dulu, surga. itu ayat sempalan, Bapa, itu darah, air Firman, dan dan roh. Roh Kudus. Itu darah, Yang air, dan roh mana ketiganya ada, itu adalah pun- satu. Itu iman kami. Kalau iman kalian kan nggak Sebelum ada. tahun Orang kalian kan punya 1500 nggak kitab. ada. Camat, sebelum tahun 1500 nggak ada ayat itu. Itu baru-baru Siapa aja bilang? adanya. Siapa Ya kau bilang? Google aja sendiri siapa. Kena Kau sihir, Google kena sendiri. sihir. Google aja Sama. sendiri. Yang jelasnya Kan kena sihir dia. ajaran bapak-bapak gereja itu Imani adalah saja. kelanjutan daripada Mau Tuhannya itu ajaran mesum, murid-murid imani saja. Yesus. Kalau kalian kan Tuhannya ajaran itu para bidat. Tuhannya itu sadis, imani saja. Justru kalianlah yang imani saja, tidak punya dasar Kan tapi itu kan free mengimani. will. Imani saja. Nah, jadi kalian imani saja nih gitu. Ajaranmu itu, Enggak. ajaran Tritunggalmu itu, itulah ajaran penyesat yang harus selalu ada. Berani Itu kamu tuh minta pencetus. Yahweh Jadi apa? memang Berani? seperti kalian ini memang harus segera dikonfrontasi supaya tidak berkembang biak. Sekarang aku tanya ya, dari 12 murid Yesus itu ada berapa yang iblis? Ada satu yang dirasuki oleh iblis, Nah, siapa itu? Yang bernama- siapa iblisnya? Yudas Iskariot. Salah. Ketawa Bang Jack. Nah, Petrus lah. Petrus itu karena dia tidak mengetahui apa rencana Bapa. Nyala engkau iblis karena Tuhannya Nah. Yahweh. Itu. Petrus itu pengkhianat. Karena Petrus ya tumbangkan, siapa lagi kabur ini? Baru lanjut baru salib nih. terbalik. Lanjut baru nih. Camat, bentar. Salib terbalik itu lambang gereja apa itu, Camat? Salib terbalik adalah lambang gereja antikristus. Gereja setan. Iya, antikristus. Gereja setan. Hmm. Udah. Hmm. Siapa yang disalibkan terbalik, Camat? Petrus. Ya udah. Berarti Nah, kau gereja setan kau. maunya kau tanya lagi. Kenapa Petrus disalibkan terbalik gitulah. Kenapa Bukan ya, kau ajarin udah. untukku ngomong samamu? Aku tahu itu semua. Tapi yang Kalau jelasnya kau tahu, si Petrus kau tidak itu akan si iblis. bertanya. Terbukti dari gereja setan yang ada sekarang. Nggak salah Yesus mengatakan dia iblis. Petrus Udah. itu meminta supaya dirinya disalib terbalik karena dia Sinting merasa itu, tidak sakit- layak sakit disamakan jiwa, dengan sengit. Tuhannya. Bagaimana orang sudah menderita Sehingga minta Petrus disalib diminta terbalik? untuk disalib terbalik. Bukan seperti yang ada di otakmu. Gitu loh Sudah Boruni. fix. Kenapa gereja setan memakai lambang salib terbalik?
Berarti gembongnya adalah leadernya Petrus. Paham? Apakah Petrus menyalibkan dirinya sendiri? Lah, kan dia yang minta. Lucu kau. Kalau Kenapa kau minta diminta kau makan dia? racun, pasti dikasih racun. Nggak mungkin dikasih Kenapa pizza diminta sama dia? Kenapa diminta dia salib terbalik? untuk membuktikan kepada dunia bahwasan dia adalah iblis. Paham? Dah, nampak kan? Memanglah Aslinya. para bidat-bidat ini ya. Kalian sangat Nggak apa-apa, kau lihai bilang bidat. membaca Kau kan bodoh-bodoh ayat di dalam kau. Alkitab itu dan kalian mempelintir-pelintir seenak Kaulah udel iblis kalian. bodat itu. Udah. Dan sesungguhnya kalian adalah anak sulung iblis. Loh. Bapakmu yang disalib terbalik. Tapi kau bilang kami anak sulung. Pengajar sekarang siapa? Petrus. Santo Petrus itu yang tertua. Bertahu kau. Santo Petrus itu adalah Bapa Gereja Adalah apa? Katolik Iblis. pertama. Iblis. Dan Santo Petrus itu Karena adalah salib terbalik. murid yang menyangkal Coba. Yesus. Dia Karena menyangkal salib Yesus 3 terbalik. kali, tapi dia Salib bertobat. terbalik itu siapa? Sehingga Tuhan Petrus. Yesus memilih dia, Petrus, di atas batu Nggak karang pernah ini Yesus aku dirikan disalibkan, jemaatku, iblis. dan seorang pun tidak akan mampu mengambilnya dariku. Petrus itu dipilih oleh Yesus. Gimana dia dipilih? Dia dibilang Yesus enyah engkau, hancur engkau. Gimana sih? Nah, Suka jadi Islam, mau menghancur seperti ku hancur. bilang tadi Borune ya, Petrus disalib terbalik itu bukan dia yang menyalibkan dirinya sendiri, Pokoknya tapi itu lambang permintaannya kepada penguasa wilayah itu terbukti supaya adalah dia pengikut disalib iblis. terbalik Dialah iblis itu. karena dia tidak sama dengan Tuhannya. Kabur bidat satu-satu. Karena dialah iblis itu. Bentar lagi Nah. hostnya kabur ini. Jadi ingat ya, Yesus itu Ah. nggak disalib ya. Yesus tidak disalib. Karena berusaha Kalianlah kalian antikristus itu. Orang yang mengatakan Nggak Yesus apa-apa, tidak kalian kan disalib anti adalah Yesus. orang-orang antikristus. Tepuk tangan untuk Kalian para anti bidat. Yesus. Welcome anti Yesus. Kalian kan anti Yesus. Karena Yesus Cek. kan Yahweh. Iblis mulai Semua dibilang membaca Bible dan Bible itu tidak Siapa yang nyangkut iblis? di Kau yang hatinya. Bapakmu kan bumbun, suka repot kalian. Iblis itu adalah orang yang tidak mengakui kalau Yesus telah datang sebagai manusia dan mati disalibkan lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kalian. Yesus mengatakan, bapak segala pembumbun, penipu, bahkan mesum adalah iblis. Nah. Otaknya itu sama siapa? Kau. Jauh kali kau menarasikan itu. Yang membumbun, yang berdusta siapa? Kalian. Kalian mendustai. Kalianlah pembunuh Kalau itu. Yesus, kalian bilang Yesus tidak disalibkan, ya kalianlah itu. 5 akunku kalian bun-bun semua. Nggak usah ngomong-ngomong ke yang lain masa lalu. Ada anak Yesus buka pelayanan, kalian bun-bun semua. Siapa Kenapa? itu? Tadi udah terbongkar Siapa yang tadi pagi. bun-bun? Para tritung pelakunya. Siapa yang bumbun? Ya tanya lah teman-temanmu itu. Karena kalian anak-anak iblis kan? Kalianlah anak iblis sebenarnya. Aku nggak pernah bun-bun orang lain. Kalian yang bun-bun. Aku Tengok juga itu nggak pernah bapak bumbun Denny orang itu lain. di sana. Bun-bun sampai Aku sekarang. bumbun orang lain. Bapakmu kan si Musa. Wah. Sama si Daripada Petrus. kau bapakmu kan si Marcion. Bapakku Yesus. Si Marcion bapakmu. Bapakmu kan Kristus. Kristus itu Bapakku membutuhkan perawan Yesus. putih. Kau siapa kau? Dosamu banyak. Bapakmu kan Jantan ke mana kau bapak mau nyatu? kalian kan siapa? Siapa namanya? Si Marcion bapak kalian. Mana ada di Alkitab si Marjon? Pakai data lah, jangan cuman ini, pakai data. Pakai data, jangan ini. Oh, anak iblis.
pakai data, jangan cuman model congor doang. Nih pakai data, saya tampilkan datanya. Cuman asumsi aja, ngomong di warung kopi aja kamu. Kamu pendetamu suruh ke sini. Kau nggak ada Alkitab, bocor. Kan? Tengok Ini lah. punya siapa Mulai ini? kumat. Ini punya siapa ini? Itu kaki siapa Ini itu? punya Kaki siapa hantu. Ini punya siapa nih? Coba dibaca dulu nih. Itu Ayat di kitab. berapa ini? Coba. Berapa Jack. itu? Ah, Maka Yesus berpaling serta kepada Petrus yang nyala iblis. itu di kitab berapa, ayat berapa, Matius berapa itu? Makanya Jack. anak-anak Paulus itu botol, nggak tahu itu di mana tertulis. Nah, kami bukan Karena para bapaknya penghafal pembohong, kan? Alkitab kayak Islam. Alkitab Oke itu lah, kamu untuk Ini dijalankan bukan untuk penghafal, Bang. dihafal. Oke lah, Di sini botol. bukan dihafal-hafal, Bang. Di sini bukan Oke lah, dihafal-hafal, botol. Bang. Oke lah, Tapi botol, di- nggak dihafal. Ini tampilkan. Ini, Bang. Matius Beda, berapa Bang. itu? Abang kan Islam nih, ngaku-ngaku Kristen. Bukan, Ah, Bang. snack. Orang ini bukan Islam, tapi orang ini bidat Marcion. Oh, bidat Marcion. Berarti ateis Iya. dong ini. Main Anak data. sulung Ini iblis bagaimana? orang ini. Bagaimana ini? Itu di Apa, kitab bagaimana tertulis apa? di mana ini, Bang? Makanya botol-botol kali ini nak Paulus. Lah, di sini Tapi kan data pun bertanya tertulis dong. Masa gituan banyak, Bang, versi-versi, Bang. Kau tanya lah si Paulus tai, ditampilkan pun tanya dalilnya. Kau tanya tai camat si Paulus ya, ditampilkan pun tanya dalil lagi. Itu tulisan Paulus itu. Coba kau bantah. Coba kau bantah. Jika kau anak Paulus mengatakan Yudas, maka buktikan di mana pernah Yudas menyangkal Yesus. Anak Paulus. Tampilkan sama saya datanya, silakan. Kutampilkan pun sama kau, nggak ada gunanya. Kau nggak percaya Alkitab. Buat bantahannya di mana Yudas pernah menyangkal Yesus. Silakan. Kau buka Bible, kau bertanya Bible, sementara kau tidak mengimani dan tidak punya Bible. Tampilkan datanya kalau memang Yudas Di itu Alkitab kami tertulis, Aduh. jawablah orang bodoh menurut kebodohannya memang sendiri. nggak ada ilmunya anak Paulus ini. Justru kalian yang tidak punya ilmu. Kalian Tampilkan dulu datanya di Bible. Kamu kitab suci itu Bible. Tampilkan dulu datanya. Jika memang Yudas itu adalah iblis atau penyesat, silakan tampilkan datanya. jika Silakan. Kamu tampilkan datanya. Di mana? Biar saya buka. kenapa di mute? Takut. Tampilkan datanya di mana jika Yudas itu iblis ataupun penyesat, tampilkan datanya mana? Yudas bukan dibilang penyesat, Jack. Tapi Yudas disebut dengan pengkhianat. Gak nyambung kau ya. Namanya iblis itu Kau yang menyesatkan nggak tidak? nyambung. Namanya iblis menyesat. Kau tambah-tambahi lagi dosa. Anak Paulus, anak iblis Paulus. Anak iblis, Dengarkan. anak sibolis. Anak iblis Paulus. Kau dengar Kalau dulu. memang aduh nggak nyambung. Kau Yudas diam dulu. Diam dulu kau diam. Yudas itu hanya mengkhianati. Diam. Jika Paulus menyesatkan. itu aduh diam dulu kau diam. Diam dulu kau. Jika memang Paulus itu benar, bisakah kau buktikan di mana kebenaran Paulus? Di mana Paulus itu menjadi murid Yesus? Kalau tidak dipilih Yesus, berarti bukan dia pengikut Yesus. Seperti kamu, pengikut iblis Paulus. Oke. Tampilkan Semoga datanya. kau, Jack, sebentar ya. Semoga kau tercerahkan. Tampilkan datanya, kamu itu pengikut orang Sebentar Persia. biar ku bacakan. Kau takut? Tampilkan datanya anak Persia. Kamu itu pengikut penganut Persia. Diam dulu kau anak iblis. Biar ku Tampilkan datanya di tulis di Kisah Para Rasul 9. Bentar ku bacakan ayatnya. Emang susah kali dibilangi. Bentar. Di mana Paulus dipilih oleh Yesus? Ini ayatnya. Semoga hati kalian tersentuh ya para bidat-bidat anak iblis. Semoga kalian kembali ke jalan yang benar.
Nah, ini buka Kisah Para Rasul 9. Baca dari ayat satunya, biar ku bacakan ya, biar ku bacakan. Judulnya adalah Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Lalu kita baca ayat berikutnya di saat perjumpaan Saulus dan Yesus. Seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namaku. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Oke, jadi terbukti dari ayat yang kubacakan bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang Udah. Bagaimana dengan kesaksian Yesus ini? Yesus mengatakan yang dia Paulus itu iblis. Ya kan Kak Bruni? Di sini saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Berarti kesaksian rasul pendusta itu, rasul iblis. Nah, itulah gunanya ayat ke-10 sampai ayat ke-16. Kontradiksi Itulah gunanya. bertentangan Bisa kesaksian aku katakan rasul sama kau bertentangan. yang dicambukin Rasul aku bukan gimana bertentangan. itu Sebentar. jari-jariku bisa. Kau percaya itu? Sebentar, biar aku jelaskan ya. Loh, Rasul Makanya, iblis Paulus jangan bertentangan sebut dengan kau dengan perkataan dasar Kenapa Yesus. di mute? kontra. Kenapa? Gantian. Rasul iblis Paulus bertentangan dengan kesaksian pernyataan Yesus. Yesus mengatakan yang dilihat Paulus adalah iblis. Makanya iblislah rasul itu. Di mana dikatakan Paulus melihat iblis? Ini nak Paulus. Nih. Kan cahaya yang dilihatnya. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku melihat iblis ketika
pengikut Yesus berdoa, mengusir iblis. Pas jatuh dari langit dilihat Kau Paulus. kitab Nah, apa? kan? Ternyata Paulus Kitab itu melihat apa yang kau iblis. baca itu? Kau nggak nyambung. Ini kontradiksi, bertentangan. Bertentangan. Bibelmu itu bertentangan. Nah, Inilah Bibelmu itu bertentangan. Nah, inilah iblis para Paulus. bidat-bidat penyesat Iblis Paulus. dari Nah, kisah para rasul. Nah, iya kan? Mereka Sebentar dulu. mana? Nah, Ini kitab apa? sebentar. Ini kau bacakan ini. Ini kau Kitab bacakan. apa itu? Kitab apa yang Ini anak Paulus. Nah kan Paulus bersaksi dusta. Diam dulu kau. Paulus bersaksi dusta, melihat cahaya. Ternyata cahaya itu adalah iblis, kata Yesus. Berarti pengikut iblis ternyata kalian anak Paulus. Ternyata pengikut iblis kalian. Gak bisa ku jawab. Itu yang kau baca itu dari kitab apa? Ayat berapa? Nah, nanya lagi anak Paulus. Sudah Itu tampilkan nanya kitab lagi Lukas, anak Paulus. botol. Membantah lagi anak Paulus. Udah kau yang botol, Itu kitab Lukas menelaah data yang nggak kita ngerti. bahas. Artinya pertentangan, Ada ya, pertentangan antara pernyataan Paulus dengan Yesus, ya. Ya. Bertentangan pernyataan Paulus dengan Yesus ini, ya. Nggak bisa kau membantah lagi anak Paulus. jangan di mute, Jack. Nggak bisa lagi kau berbantah bahwa kau Nggak itu pala berkurang jemaatmu percaya gara-gara aku. dengan kesaksian Takut kau Paulus berkurang yang jemaat. melihat iblis, Takut kau ya. berkurang jemaatmu. Nah, pemahaman kamu itu pemahaman botol. Anak TK aja tahu Paulus bersaksi melihat Tuhan. Nah, yang dilihat Paulus itu adalah iblis, bukan Yesus. Berarti kamu menuhankan Paulus, menuhankan iblis, Nggak bisa menuhankan jawab. kitab sucimu itu yang kamu ngaku-ngaku kitab suci, kitab palsu, buku palsu. Kita bukan buka, Jack, Lukas kitabmu 10 itu bukan kitab ayat. suci, buku palsu. Buku palsu kok disuci. Kita buka ya, Lukas 10 ayat 17. Nah, kau jauh kali. Kita bahas kisah para rasul. Nggak ngerti juga kamu. Tentu kesaksian Paulus itu dilihat di sini kebenarannya. Kalau bertentangan dengan perkataan Yesus, berarti Paulus itu rasul pendusta. Anak Paulus nggak sadar juga kau. Kitab Lukas ini dituliskan sebelum Paulus mengalami pertemuan itu. Bidat. Memang susah anak Paulus ini menelaah data. Susah memang. Ini data. adalah kesaksian para Dengarkan anak Paulus. Paulus kan bersaksi. men-mute. Dengarkan Paulus. Paulus kan bersaksi melihat anak Yesus, iblis. ya. Paulus bersaksi melihat. Lukas 10 Oh, diam ayat- dulu. Diam dulu anak Paulus, ya. Diam dulu anak Paulus. anak iblis. Diam dulu anak Paulus. Takut kau. Diam dulu anak Paulus, ya. Diam dulu anak Paulus. Kamu sudah membawakan data, oke, benar. Datanya itu bisa masuk, benar. Itu ada datanya. Namun di situ Paulus hanya mengaku-ngaku. Namun Yesus mengatakan yang dilihat Paulus itu adalah iblis. Udah paham kau, anak Paulus? Kalau kau ingin menuntut, tuntut Yesusmu, bukan saya. Kalau kau ingin berbantah-bantah, tuntut Yesus Kristus, tuntut Kristusmu itu. Jangan salahkan saya. Nih. Makanya Bible Oke. itu Bible Udah bisa dijawab. kontradiksi. Udah bisa dijawab. Udah. Nggak pala berkurang jemaatmu ku bikin, Jack. Tenang aja kau. Jadi ketika apa main mute?
Kok main mute takut? Jadi, ketika saya membacakan kisah para rasul ayat 9 tadi, kau malah lari ke Lukas 10 ayat 17 tentang kembalinya ke 70 murid. Enggak nyambung, iblis. Enggak nyambung kau, iblis. Terbuktilah sesungguhnya iblis itu melayang-layang untuk mencari orang-orang untuk disesatkan. Kalian inilah itu, iblis-iblis itu. Melayang-layang kalian. Melayang-layang untuk menyesatkan. Pengecut kau. Tutuplah kau malam ini, Jack. Pengecut. Pengecut kau, Jack. Ini harus diberantas. Boleh kalian dikasih berkembang. Yang dibahas kisah kau buka Lukas. Bodoh kali lah kau. Memahami data kamu nggak ngerti anak Paulus. Nggak ngerti kau anak Paulus kan memahami data kan? Nggak ada daftar Paulus Kau di sini. yang nggak ngerti data, botol. Nggak ada daftar Paulus di sini. Kisah para rasul. Nggak Kau lari ada daftar Paulus. Kisah para rasul itu kesaksian dusta Paulus. Itu dusta, itu Kau bahas dusta lagi. Paulus. Nggak paham juga kau. Yang kau bawa itu adalah tua itu berpintar kau penyesat. Yang dibahas Nah, kisah para rasul itu artinya kesaksian dusta, ya. Kesaksian dusta itu. Lagian juga sejak kapan Paulus sejak kapan Paulus saya tanya, sejak kapan Paulus menyiksa Yesus? Emang pernah Paulus itu menganiaya Yesus? Tak lu kau? Emang pernah? Oke, mau tunjukkan ayatnya. Emang pernah Paulus menganiaya Yesus? Oke, mau kutunjukkan ayatnya. Mau kutunjukkan ke ayatnya. Bidat, iblis. Pernah. Coba tunjukkan. Di mana Paulus pernah menganiaya Yesus? Di mana coba tunjukkan. Bertemu aja enggak? Kenal aja enggak? Di mana Paulus pernah menganiaya Yesus? Coba tampilkan datanya sesuai dengan Bible-mu mana? Tampilkan datanya di mana Paulus pernah menganiaya langsung Yesus. Tampilkan. Jangan mencerek kau ya anak Paulus. Tampilkan datanya jika benar Paulus pernah menganiaya Yesus. Tampilkan. Jangan menceret kau anak Paulus. Dusta-dusta Paulus kau percaya. Tampilkan datanya, di mana datanya pernah menganiaya Yesus. Oke, kita buka ayatnya ya, Jack ya. Jack Ya, iblis. silakan. Tampilkan datanya di mana ya, Paulus. Kita buka ya sebentar. Matius 15. Tampilkan datanya di mana? Biar aku bukakan ya. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Kita baca ya. Oke. Jangan kau membisu-bisukan aku ya bidat. Tampilkan datanya anak Paulus, ya. Tidak pernah Biar bertemu kubacakan, Yesus kau bilang bertobat. biar kubacakan, ya. Tidak ini akun pernah kecil bertemu ini. kau bilang bertobat, ya. Biar kenapa Yesus mengatakan dirinya dianiaya Paulus? Ada ayatnya ini bidat. Biar kutunjukkan, kubacakan sama kau. Yohanes 15 ayat 18 sampai 27 kita baca ya.
Judul perikopnya, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Itu saya datanya, nggak ada cerita tentang Paulus di situ. Kau diam kau dulu, bidat. Nggak ada tentang Paulus di situ. Saya ngerti datanya itu nggak ada. Namanya Paulus di situ, nggak usah kau framing. Nggak usah kau framing. Nggak ada di situ tentang Paulus. Kau nampak kali kau menipu. Nggak ada di situ Paulus. Belum kubacakan ayatnya ini, bidat. Saya udah tahu itu nggak ada di situ Paulus. Kau diam kau Ya. dulu. Nggak ada di situ Paulus mengenai Yesus. Yang menombak Yesus itu adalah tentara Romawi, bukan Paulus. Kami itu ngarang-ngarang bebas kami itu. Karena Paulus menganiaya murid-murid. Nggak ada di situ nama Paulus. Yesus mengatakan, Ya. siapa yang Dengar. Kau yang membenci kalian, tampilkan datanya, tampilkan Dia data. telah membenci dan menganiaya aku. Itu pengakuan Yesus, bidat. Nggak ada di Framing situ, menyesatkan kau. Nggak ada di situ Paulus. Saya tahu itu. Nggak ada di situ Paulus ya. Nggak ada di situ Paulus ya. Anak Itu Paulus, ya. udah tertulis di Kisah Para Rasul 1:9. Nggak ada. Tampilkan datanya. Bacakan tadi, bidat. Tampilkan datanya di mana menurut surat Paulus. Menurut kesaksian Paulus di mana main Paulus mute aja tahu kau, main mute aja tahu kau. di mana pengecut. datanya menurut surat Pengecut. Paulus bahwa Paulus itu Tadi ku bacakan menganiaya Yesus. Itu bukan kau surat loncat Paulus. ke kitab lu. Itu bukan surat bidat. Paulus. Nggak nyambung bidat. kau. Menurut Kau- surat diam kau. menurut surat Paulus di mana pernah Paulus itu menganiaya Yesus, maka tampilkan datanya menurut surat Paulus. Jangan kau bacakan menurut surat Yohanes. Kau ini aneh. Kenapa tadi ku bacakan Kisah Para Rasul? Nggak nyambung kau. Itu si Nyambung. Protestan bidat itu. Protestan bidat. Iblis. Tampilkan di mana di surat Paulus iblis. bahwa Paulus pernah menganiaya Yesus. Bawa dong surat Paulusnya, anak Paulus. Bawa dong surat bapakmu itu si Paulus itu. Menurut surat bapakmu Paulus kan pernah menganiaya Yesus, maka tampilkan datanya menurut surat Paulus. Jangan kau ambil dari surat Yohanes. Di situ. Oke. Itu bukan ada daftar Paulus. Bidat. Kenapa kau permasalahkan surat Paulus? Kau tidak percaya dengan Bible. Tadi kau bawa surat Paulus, maka menurut surat Paulus. iblis. Di Nah, mana pernah ketika aku membaca kisah nggak nyambung di zaman Paulus Nggak nyambung. Nggak nyambung. dengar di zaman Paulus sampai sekarang ini nggak pernah orang lagi melihat Yesus. Itu artinya Paulus itu bersaksi bilang. dusta. itu udah ada Kisah Para Rasul 9 Dengarkan di dan zaman Paulus dikonfirmasi sampai oleh sekarang. Ananias. Dengarkan di surat Jangan Paulus. kau ajari aku. Kau Waduh. bidat. Waduh. Dengarkan Sini di anak-anak surat iblis ini. Paulus. Waduh. Dengar dulu anak Paulus. Dari Kalian kesaksian akui dusta dulu. Paulus. Dengarkan dulu anak Paulus. Kami adalah Dengarkan dulu anak Paulus. Waduh, kami ini Marcion. nggak Bilang nyambung. dulu, Marcion iblis. Diam dulu, Akui diam, dulu, diam, akui. anak Paulus. Diam dulu anak Paulus. Marcion. Diam dulu anak Paulus. Jangan Ya. main mute. Diam dulu kau anak Paulus. Gak akan Kau mampan berisik. framing kau sama. Kau berisik. Kalian harus diberantas para anak-anak. Si Cam ini bapak Paulus ini, bapaknya Paulus. Iya. Bapak gereja itu ternyata Paulus. Gitu. Iya. Sejak Lah, Yesus sudah tidak ada lagi bersama Kalian si murid-muridnya. Arianus. Sejak Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan muridnya, bagaimana mungkin Paulus mengatakan menyiksa untuk kedua kali, menyiksa Yesus untuk kedua kali? Mana data surat Paulus? Dia menyiksa, menganiaya Yesus. Ngerti nggak anak Paulus? Tampilkan datanya. Main Tampilkan. mute anak sulung iblis. Tampilkan Dalam nama datanya. Yesus
Ini buktinya kalau iblis takut dengan nama Yesus. Tampilkan datanya anak Paulus, di mana kedua kalinya Yesus dianiaya oleh Paulus menurut suratnya. Mana datanya? Bisanya anak-anak iblis. Mana datanya? Ketika Yesus tidak bersama, aduh nggak nyambung anak Paulus. Nggak nyambung kalian anak iblis. Yang dibahas Ya, kisah para rasul 9. Kau lari ke Lukas 10. Kurang-kurangilah menyesatkan manusia itu. kadang ada yang ada suara-suaranya. Ya, Tadi kau kalian diam, bertanya. Kau diam dulu. Kamu nggak ngerti, nggak nyambung diajak bicara. Kamu nggak nyambung. Di surat Kau yang Paulus, nggak nyambung aduh. anak iblis. Nah, di surat Paulus kamu mengatakan bahwa Paulus menganiaya Yesus. Nah, setelah Yesus tidak ada lagi bersama murid-muridnya, tidak seorang pun melihat, apalagi menganiaya. Itu kesaksian palsu Paulus. Siapa Makanya bilang dalam memahami data kamu Ananias tidak mengalami penglihatan dan dia mendengar perkataan Tuhan. Nggak Waduh. terbuka juga. Memang nggak ada akalnya anak Paulus ini. Nggak ada akalnya kan? Anak iblis Nggak ada akalnya. nggak akan berkembang rumka. Di surat Paulus yang kau bawakan itu Paulus Akan menganiaya Yesus kan? Tapi Yesusnya tidak ada lagi. Bagaimana Paulus menganiayanya? Ya, karena Yesus sendiri sudah mati. Bagaimana Paulus menganiayanya? Itu artinya Sesungguhnya ia telah bahwa Bible-mu itu adalah dusta ya. Udahlah turunlah, nggak nyambung kau. jadi barang anak iblis takut kejang-kejang. Turunlah kau. Bagaimana mungkin Paulus bersaksi dusta? Yesus sudah mati, jadi hantu, ya kan? Bisakah dianiaya hantu? Pakai akal dong. Pakai akal. Yesusnya udah jadi hantu, masa dianiaya Paulus lagi? Kamu itu nggak punya akal. Ya. Orang mati tak bisa lagi. Iya, kan udah jadi hantu kan? Iya. Masa Paulus bersaksi lagi menganiaya Yesus? Berarti nggak ada akalnya anak Paulus ini. Paulus itu penjahat selamanya. Nah, surat Paulus bersaksi bahwa Paulus menganiaya Yesus, ya. Sudah jadi hantu Yesusnya kok. Apa bisa hantu dianiaya? Mana ada? Nah, apa bisa manusia menganiaya hantu? Gak bisa karena bida alam. Nah, silakan kamu Coba respon dulu. kau akui kalian ini dari bidat mana? Marsion kah? Arianisme kah? Sabelianisme? Waduh, lari-lari nggak nyambung fokus. Yesusnya kan udah mati, benar nggak? Kau bertanya, udah kujawab dengan lancar. Sekarang kau kutanya. Yesus, aduh, bertanya Sekarang aja kau- kau anak Paulus. Dengarkan dulu anak Paulus. anak iblis. Waduh, Tuhanmu nggak siapa? nyambung. Nggak nyambung kau Tuhanmu ya. siapa anak iblis? Nggak nyambung kau. Tuhanmu jawab Kau dulu, siapa di bawah Tuhanmu? aja lah. Di bawah aja dulu. Di bawah Si aja dulu kamu Tuhanmu nggak ya, nyambung. anak iblis. Dengar. Nanti saya angkat lagi. Begini ya. Yesusnya telah mati. Itu kan menurut pemahaman Kristen. Berarti jadi roh. Artinya jadi hantu sudah Yesusnya. Sudah jadi hantu. Apakah bisa manusia menganiaya hantu? Nah, oke. Kau jawab ya. Saya angkat lagi ya. Yesusnya udah jadi hantu. Yesus mati. Setelah disalibkan mati. Bangkit jadi hantu. Nah, Paulus bersaksi dia menganiaya hantunya Yesus, ya. Paulus bersaksi menganiaya rohnya Yesus atau hantunya Yesus, ya. Coba. Jawab dulu pertanyaanku, Tuhanmu Coba. siapa? Bisakah Jawab dulu pertanyaanku. Tuhanmu siapa? Kau jawab dulu. Bisakah hantu Tuhanmu siapa? Apakah Tuhanmu Lucifer? Waduh, nggak nyambung. Coba jawab dulu. Udah, bawah. Ganti dulu kata hantu. Roh. Bisakah roh dianiaya anak Paulus? Oke, silakan kamu naik lagi. Naik lagi kamu ya, saya jambak. Bisakah roh dianiaya? Jawab Oke. dulu, Tuhanmu Jawab siapa? dulu. Apakah Tuhanmu iblis? Waduh,
Jawab dulu. Jawab dulu. Waduh, Jawab dulu. Yesus memang itu mati kasihan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nggak nyambung anak Paulus ini. Yesusnya kan sudah roh menurut keyakinan kekristenan. Sekarang apakah roh itu bisa dianiaya? Ya kan? Yesusnya udah ke surga nih menurut narasi di Bible. Nah, Paulus menganiaya Yesus. Apakah Paulusnya pergi ke surga menganiaya Yesus itu? Nah, silakan kamu tanggapi. Itu data yang kamu bawakan tadi supaya penonton paham gitu. Tuhan kau siapa? Jawab dulu, siapa Tuhanmu? Waduh. Kita lanjut diskusi. Jawab dulu. Wah, enggak. Kau jawab dulu Tuhanmu Ngaco siapa? aja kamu. Biar kita lanjut diskusi. Hmm. Siapa Tuhanmu? Kau jawab dulu. Kau baca dulu nih. Kau jawab dulu. Ini saya bacakan. Tuhanmu siapa? Sebab saya Tuhan yang kalian menjadi aja pun Bapa. nggak jelas. Di sini Paulus berkata begini, saya bacakan. Sebab sayalah, kata Paulus, menjadi bapakmu camat, walaupun mungkin sebagai 10.000 di dalam hidupmu camat, sebagai orang-orang yang bersatu dalam Yesus, saya yang menjadi bapamu. Saya yang menjadi bapa kepadamu, kata Paulus kepada camat, karena saya yang membawa Injil kabar Dan baik. itu adalah Ya. perkataan Berarti- Paulus berarti kepada Paulus. jemaat di Korintus. Berarti Paulus Tuhan Berarti camat. Sekarang kau jawab. Tuhan kalian siapa? Berarti Berarti Nggak berani Tuhan si camat jawab. Paulus. Kalian nggak ada si camat Tuhan. Paulus. Pak Bapak itu ternyata Siapa Tuhan kalian? Tuhan si camat Paulus. Kalian Ya. harus diberantas dari dunia pertiktokan ini supaya tidak makin banyak menelan mangsa-mangsa. Paulus Tuhan si camat. Ganti dulu jadi. Siapa Tuhan kalian? Jawab dulu, Bidat. Jawab dulu, Camat Bidat. Tuhannya Paulus. Bidat, jawab dulu, siapa Pertontonkanlah Tuhanmu? iblismu itu, bukti kau tukang bun-bun. Iya. Ya. Tuhanmu siapa? Camat. Jawab dulu, Karena Bidat. bapakmu yang Si jahat camat itu, Tuhannya si Paulus. Yahweh sama si Paulus Petrus Bidat, kan? Boruni Yesus. Kenapa? Kau Negara juga masih aliran melindungi sesat. kami, camat. Tuhannya Dengar, Paulus. kami Jawab ini dulu pembicaraan ini, siapa ya. Tuhan Kau kalian? mau mengeksekusi kami kan, negara melindungi kan, gak usah pakai Tuhan kami. Enggak ada dilindungi negara kau karena kau mengaku apa Kristen, makanya kau dilindungi. Paulus, Aku pengikut Paulus. Yesus, bapakku Yesus, bapakmu kan iblis, Yahweh. Karena kalian berlindung di bawah ketiak Kristen, makanya Loh. kalian masih aman-aman aja. Ayo. Kepercayaan dirimu. kalian tidak Tunjukkan, diakui kau udah oleh kena rekam negara. bahasamu. Kau berusaha membun-bun kami kan? Udah kena rekam bahasamu. Siapa Ya. yang berusaha membumbun kalian? Ancaman berencana. Bidat, bidat. Pembunuhan berencana. Kalian Tengoklah tidak bapakmu si Yahweh diakui sampai oleh sekarang kena negara. absen perang tuh. Kenapa kalian Tengoklah itu. bisa yang perawan aman-aman diambil dia saja? 32.000. Karena kalian Si masih Paulus berlindung juga di bawah ketiak mempertunaikan Kristen. keperawanan kepada Kristus. KTP Habis nggak tahu, kalian kau aja memakai lengkong, nggak bisa KTP masuk kau. Kristen. Tapi kalian adalah ajaran sesat. Ganti dulu burung itu sama apa? Kalianlah sama yang baru dinamakan masuk kau. dengan antikristus, para bidat-bidat penyesat yang harus diberantas sampai akar-akarnya. Kalian memakai-makai nama Yesus, tapi kalian tidak mengimani Yesus. Kalianlah sebenarnya perusak-perusak ajaran kekristenan itu, para bidat. Yang menyesatkan kamu namun Paulus, ya. Paulus yang menyesatkan kamu. Oleh karena kebotolanmu lah camat, kamu mau menuhankan Paulus, ya. Bukan saya. Paulus dan anak-anaknya itu pendeta, anak-anaknya paus, bapak-bapak gereja itu yang menyesatkan kamu, bukan saya. Paus itu kan anak Paulus itu.
Makanya disesatkan kamu. bukan Kalian saya. ini harus diberantas karena kalian Yang menyesatkan kamu itu adalah kalian ini Paulus. bunglon. Tidak Paus itu kan anak Iblis. Paulus, ya kan? Rungkatlah Dengarkan kata Tuhan ini. Paulus. Kata Paulus, Semakin aku telah sakit kalian bersalin, melahirkan Kalian ini adalah Paus. iblis. Aku telah melahirkan sakit bersalin. harus di Paus, Bapak gereja. Iblis itu adalah kalian yang tidak mengakui Yesus telah turun sebagai manusia dan tidak mengakui Yesus telah mati di salib. Kalianlah itu para ajaran-ajaran iblis. Loh. Main data kau main data. Jadi di mana datanya? Menurut surat Paulus, apakah benar roh Yesus itu atau hantu Yesus itu bisa dianiaya Paulus? Silakan tampilkan datanya. Di mana tertulis Paulus menganiaya roh Yesus? Loh, dia kan berkata di Kisah Rasul 9 ayat 5. Iya kan? Oke, Kau sudah begini. membacakannya tadi Kisah Rasul 9 begini ayat tuh, Jack. 5. Jack, Sementara sebentar. Yesusnya Kau diam dulu. sudah naik ke surga. Antara- Sementara Yesusnya sudah naik ke surga. sebentar. Paulus bersaksi dusta di situ menganiaya Yesus. Biar kau ajari kau, Jack. Sebentar Apakah ya. bisa? Apakah bisa Kenapa? Paulus menganiaya roh Yesus? Kenapa Kan Yesusnya Yesus sudah pergi kau ke diam dulu. surga. Kau kebanyakan minum tua kau ini. Apakah Paulus menganiaya Yesus di surga? Silakan. Oke, Apakah jawab ya. Paulus Oke, ku menganiaya Yesus? Biar ku diam kau dulu, biar ku Surga. jawab. Biar ku jawab, ya. Ketika Yesus berkata, barang siapa membenci kamu, sesungguhnya dia telah membenci aku. Gak nyambung anak Paulus ini, gak nyambung anak Diam Paulus dulu ini. kau, iblis. Gak Biar ku nyambung kau ya jelaskan. anak Paulus, gak nyambung. Biar ku jelaskan sama kau, iblis. Kau diam Ini dulu. saya bacakan. Ini Iblis. saya bacakan. Itu. Jawab Bentar, Saulus. bentar. Siapakah Berarti engkau? kalau diceraikan istrinya dia, berarti dia itu menceraikan Paulus juga. Oke, biar ku jawab ya. Barang siapa menganiaya kamu, sesungguhnya ia telah menganiaya aku. Ini bacakan dulu nih, bacakan Di dulu. pada bacakan. saat itu, Bacakan dulu ini, bacakan dulu datanya ini. Datanya ditampilkan ini sama Bang ini linear. Bacakan dulu apa di situ bunyinya. Nah, Kisah Rasul. Sebenarnya kita kasih tepuk tangan kepada para bidat-bidat penyesat yang percaya dengan Alkitab dan mencomot-comot ayat yang Kau menguntungkan baca dulu mereka. ini. Baca dulu di sini, baca ini. Ini baca di sini katakan, Oke. siapakah engkau Tuhan? Di sini yang berkata siapa? Jawab Yesus. Katanya, Siapa? akulah Siapa yang Yesus Wah, yang oh. kau aniaya itu. Apakah Nah, pernah? Berarti Paulus pergi ke surga menganiaya Yesus gitu. Paulus menganiaya para murid-murid Yesus seperti Stefanus yang mati dirajam oleh Paulus. Enggak ada di sini si Stefanus di Kisah Rasul 9. Enggak ada. Itu tertulis di Kisah Para Rasul Tidak 7 dan ada. 8. Di sini akulah Menganiaya para murid-murid dengarkan. Yesus. Akulah Sehingga di sini Yesus benar. berkata, Aduh, nggak nyambung anak Paulus ini. Akulah Loh, ini kan akulah katanya. Paulus Sebentar dulu. menganiaya Waduh, nggak nyambung. murid-murid Sebentar nggak bidat. nyambung. Aduh, anak Bidat. Paulus. Nggak nyambung anak Paulus ini. Dengar. mute. Dengar dulu. Dengarkan. Di sini akulah itu siapa? Pribadi siapa itu? Akulah, pribadi siapa itu? Yesus. Akulah. Yesus. Berarti pribadi Yesus kan? Ya. Loh, berarti dusta berarti kalau kau katakan bahwa menganiaya murid. Di sini langsung Paulusnya menganiaya Yesus. Yesusnya menjawab, akulah. Apakah di surga dia
dianiaya Paulus. Pergi Paulus ke kebanyakan minum menganiaya tua, kau Paulus. ngomong pun kau ngelantur. Ya kan? Coba kau buktikan di mana Paulus Ya, berubah jadi pernah cahaya. bertemu Yesus. Iya. Oke, biar kita Berikan buktikan kenapa datanya. Yesus. Berikan Oke. datanya di mana Paulus pernah bertemu Yesus secara langsung dan dianiaya. Mana datanya? Menurut Kalau surat data yang kau Paulus. minta sesuai dengan hati dan otakmu yang sesat itu, Menurut gak surat bakalan Paulus. ada. Mana? Ini Nggak dia. ada kan? Tapi Yesus surat-surat berkata, Paulus itu adalah dusta. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian Berarti juga dusta. aku dan kamu. Berarti dusta ya? Yesus Benar ya? dan murid-muridnya adalah satu. Berarti Barang dusta kan? siapa menganiaya murid-murid, berarti sesungguhnya dusta. ia telah menganiaya Yesus juga. Berarti dusta ya? Itu loh, Paulus Jack. berdusta. Berarti Paulus berdusta tidak? Paulus tidak berdusta. Paulus Berdusta. menganiaya murid-murid Yesus. Paulus berdusta. Dan Yesus berkata, barang siapa menganiaya kamu, dia telah menganiaya aku. Oke, Paulus udah aku jawab berdusta. banyak Paulus berdusta, dia bukan murid Yesus. Sekarang jawab pertanyaan aku. Siapa Paulus bukan berdusta. Siapa yang bukan rasul kalian- yang benar. Paulus berdusta. Jawab. Siapa Tuhan kalian? Jawab. Siapa Tuhan kalian? Jawab. Baru nih. Jangan kau diam aja. Udah bolak-balik dibilang Yesus Tuhanku. Kenapa kau ribut? Enggak ada Yesus Nggak, kau Kristus tahu Tuhanmu. murni Yesus itu? Jangan kau bawa-bawa Yesus. Berarti bapakku Yesus. Tuhanku Bapakmu Yesus. bukan Yesus Apalagi? Kristus anak Maria. Diam kau. Masa dari sekarang Apakah Tuhanku? Yesus semua adalah anak Tuhanmu Maria? itu. Enggak. Apakah Yesus semua adalah anak Maria? Enggak, iblis. Bapakmu itu iblis. Teman-teman di bawah udah percaya Ya kan udah, sampai keluar bahwa kerongkongan room sama lidahmu. ini adalah room sesat yang Kristen membawa-bawa merendahkan nama Yesus. Yesus. Kristen melucuti Yesus. Kepada Kristen mereka bapaknya iblis. inilah Puas kau. berlaku ayat yang mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan Ya, akan kau masuk itu. ke dalam kerajaan surga. Nah, inilah Kau mereka itu. Kau itu. Berdeklamasi kau di room ini. Kamulah itu ya anak Paulus. Kamu hanya di bibir menuhankan Yesus, namun kau percaya kepada penipu, yaitu namanya Paulus. Kamu Kau itu. menelanjangi dirimu sendiri. Kamu menelanjangi dirimu sendiri. Betul. Betul sekali. Gak sadar anak-anak Paulus. Jack sama Boruni, kalian ini memang keterlaluan. Penipu kalian. Kenapa? Berarti Kemarin apakah kutanya Yesus sama penipu? kau. Saya Jack, tanya kutanya- dulu kau. kutanya Main sama data, kau. main Apa data, agamamu? main data di sini. Di sini. Apa agamamu? Kau mau diskusi ucap atau enggak? Mau kulempar kau? Tahu juga. Perempuan iblis. Oke, kalau kau tanya agama KTP saya Kristen. Kenapa rupanya? KTP saya Kristen. Saya Kristen turun-temurun. Udah? Selesai? Kamu Katolik mengatakan kami bidat. Saya menyatakan kamu itu anak setan. Ngerti kamu? Menurut dengan data Bible. Nggak apa-apa kamu tuduh saya bidat. Tapi saya menurut kalian semua itu kayak Kristenan anak iblis. Pengikut iblis. Bagaimana? Kamu masih kecil menuduh saya. Tapi saya bisa kamu tidak bisa buktikan saya bidat. Tapi saya bisa buktikan kamu itu anak iblis semua kayak Kristenan. Ya? Kalian semua itu pengikut iblis. Yesus sudah menentukan bahwa iblis adalah Petrus. Jadi naik kau pakai data. Biar kuajari kamu. Jangan-jangan kamu di gereja nggak pernah dikenalkan siapa iblis. Tanya dua Pernah nggak hal, kamu? jawab dengan tegas. Jangan kau Ucok kalau ke gereja itu cuma joget-joget doang, Bang. Joget-joget doang. Hanya Yesus Tuhan. Itu aja kalian diajari. Namun siapa iblis? Setelah Yesus tidak ada lagi, estafetnya iblis itu siapa? Gak tahu orang ini. Karena pendetanya sendiri yang iblis yang berkhotbah itu. Apa jadi masalah, Pak? Apa yang jadi masalah? Apa yang Oke. jadi masalahnya apa? Oke, siapa Yesus bagimu? Kenapa dengan Yesus? Siapa Yesus bagimu? Kenapa Di sini dengan diskusi. Yesus? Kenapa dengan Siapa Yesus Kenapa bagimu? dengan Yesus? Ada masalah apa?
Siapa Yesus Tadi bagimu? Bapak nanya kapan Paulus menganiaya Yesus. Siapa Yesus bagimu? Menurut Bapak, apa yang disampaikan Paulus sekarang gini, anak Bapak ditusuk orang. Rasul pendusta. Bentar. Itu satire ya. Si Dacra ini sanggup dia masuk ke rumah ini bang, udah membidat-bidatkan dia di bawah itu. Ya. Gak ada akal sehat dan otakmu. Memang anak-anak Paulus gitu merasa benar. Anak-anak iblis ya. merasa benar, anak-anak pengikut iblis merasa benar. Anak iblis, kalian bidat. Buktikan. Karena kalian mengatakan bahwa buktikan Paulus tidak pernah menganiaya kitab Yesus. Buktikan Sementara dengan kitab Kristen, buktikan dengan kitab Kristen ini saya anak iblis gitu loh. Main data. Bukan cuma nuduh doang. Kalau kamu nuduh saya bidat karena saya tidak mengikuti aturan Katolik, itu tuduhanmu. Karena Katolik itu sekte iblis terbesar di dunia. Ya, kalau aku bisa buktikan bahwa Katolik itu pengikut iblis sesuai dengan Bibel. Diam kau. Begitu. Bagus kau diskusi Ucok. Kau mau diskusi atau mau menyerang? Perempuan. Hah? Ya, Diam silakan. Ku tanya, apa agamamu? Nah, ini saya jawab lagi ya. Masuk, kenapa? Kamu agamanya apa? Katolik kan? Agamamu Katolik kan? Tanya kau apa agamamu? Kau agamamu apa? Katolik kan? Berarti sekte iblis kau kan? Kau, ya aku Kristen. Kristen apa kau? Kristen Katolik kan? Diam kau, apa agamamu? Apa? Kalau kau Kristen Katolik berarti sekte iblis terbesar kau di dunia. Kalian ini, kau gak usah diladeni dulu Bang Jack. Biarlah orang-orang yang sopan yang mau bisa naik. Iya. Biar diskusi. Kalau kau Katolik berarti kalau sekte orang-orang yang kayak gitu bebal itu. Kalau kau Katolik berarti sekte iblis terbesar. Hatinya. Sesuai dengan jumlah laskarmu banyak di dunia ini. Berarti kau sekte iblis terbesar di dunia ini. Sama dengan Illuminati Kaisar Romawi di 2000 tahun yang lalu. Illuminatinya Romawi dulu. Sekarang sekte iblis terbesar di dunia ini Tritunggal Katolik. Dan sudah meracuni watak Kristen di seluruh dunia, apalagi Indonesia. Saya tanya saudara saya sendiri, jadi Tritunggal Tuhannya, Tritunggal. Udah meracuni kalian itu. Mendoktrin ajaran kamu. Kalau saya tidak bisa disesatkan oleh Paulus dan Petrus, karena itulah bapak salib kalian. Terbalik itu lambang iblis, Ucok. Udah. Salib terbalik itu adalah lambang gereja setan. Si Petrus disalibkan gimana? Kepala terbalik kan? Ya itu. Iblisnya adalah Petrus. Kalian itu Katolik itu hanya kor-kor doang. Main data nggak berani. Kau main data, jangan tanya agama saya. Main data kau. Kalau kau laki-laki, main data. Jangan tanya, jawab tegas, jangan muter-muter. Jangan kalian. Saya sudah jawab, anak Paulus. Saya sudah jawab dua kali. Udah? Sekarang Yesus Tuhannya berarti iblisnya Petrus. Rasul iblis itu adalah Paulus. Udah? Kita main data. Ya? Jangan cuma sola-sola aja yang kamu pelajari. Sola utut, sola apa? Ya, jangan sola-sola aja kau pelajari, santo-santo. Kau baca sekali-sekali Bibelmu itu. Ya? Sola utut, sola ini. Sola-sola aja kau pelajari. Tapi Bibelmu nggak pernah kau pelajari. Doktrin-doktrin aja yang kau pelajari. Tafsir-tafsir, buku referensi, keyakinan anak Paulus. Tapi Bibelmu nggak kau pelajari. Yang punya basic Bible aja Bang Jack yang mau diskusi. Kalau nggak kalau yang kayak gitu nggak usah lah, nge-report aja tuh. Capek lo buat akun. Sola scriptura, sola ini sola ini. Sampai sekarang pun Tuhanmu itu kuburannya di tengah-tengah gereja itu. Kuburan Tuhanmu Petrus itu. Simpan-simpan mayatnya situ. Untuk apa simpan-simpan mayatnya situ? Mana cium-cium patung? Di situ apanya? Disimpan-simpan, diawetkan di situ. Is.